Timnas Indonesia U23 akan segera melakoni laga perdana mereka dalam putaran final Piala Asia U23 Qatar 2024. Pada laga perdana ini, tim asuhan Coach Sintayong langsung ditantang oleh tim tuan rumah dalam laga pembukaan melawan Timnas Qatar. Tentu saja laga ini akan menjadi laga yang menentukan bagi skuad Garuda untuk dapat menjalankan dua laga selanjutnya di dalam grup A melawan Timnas Jordania dan juga Australia. Sebelum Coach Sintayong dan tim pelatih juga telah menjalankan pemusatan latihan sejak awal bulan April kemarin di Dubai dan juga melakoni dua laga uji coba yang dapat digelar dengan hasil permainan yang cukup memuaskan. Dua laga melawan Timnas Arab Saudi dan Uni Emirat Arab kemarin akan menjadi modal berharga bagi para pemain untuk dapat tampil optimal dalam putaran final Piala Asia yang akan datang. Apalagi pagelaran Piala Asia U23 ini akan menjadi laga pembuktian bagi Coach Sintayong yang juga tengah memperjuangkan syarat pengajuan kontrak terbarunya bersama Timnas Indonesia. Sehingga dapat dipastikan bahwa kini Timnas Indonesia akan berusaha maksimal untuk tetap dalam performa yang menjanjikan untuk bisa berbicara banyak dalam pagelaran kali ini. Dan berikut ini merupakan prediksi line up terkuat yang dimiliki Timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong dalam putaran final Piala Asia U23 Qatar 2024. Pada pertandingan di Piala Asia U23 kali ini, Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Hernando Ari sebagai kiper utama Timnas Indonesia. Hernando Ari dipastikan telah 100% pulih dari cedera bahu yang dia dapatkan pada kompetisi domestik Liga 1 jelang kualifikasi Piala Dunia yang lalu. Dengan begitu sudah tentu dirinya dapat tampil sebagai opsi utama dari tim pelatih pada 3 laga di fase grup bersama Timnas Indonesia. Penjaga gawang asal Persebaya Surabaya tersebut memang dalam 1 tahun terakhir telah menggantikan posisi utama dari Nadeo Argawinata sebagai kiper utama Timnas Indonesia. Meskipun tubuhnya terbilang tidak ideal untuk ukuran kiper di ajang internasional. Namun sampai saat ini Hernando Ari masih dapat membuktikan kualitas yang dia miliki di dalam lapangan dan dapat melakukan penyelamatan yang dramatis bagi Timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu nama Hernando Ari akan masuk sebagai pemain utama Timnas Indonesia pada putaran final di Piala Asia U23 kali ini. Sedangkan di posisi pemain belakang, Coach Sintayong berkemungkinan akan memasang nama-nama seperti Rizky Ridho, Komang Teguh, dan juga Justin Hubner. Nama dari ketiga pemain tersebut pastinya telah merepresentasikan tembok kokoh yang diharapkan dapat menjadi benteng kuat bagi Timnas Indonesia. Meskipun seperti yang kita ketahui, Justin Hubner dikabarkan akan absen pada laga perdana. Namun dirinya dipastikan dapat tampil pada laga kedua dan ketiga dari skuad Garuda saat berhadapan dengan Timnas Australia dan juga Jordania. Pengalaman dari pemain asal Akademi Inggris tersebut tentu akan sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia pada ajang internasional seperti ini. Sementara nama Rizky Ridho dan Komang Teguh dapat dipastikan tampil sejak menit awal pertandingan di Piala Asia kali ini. Keduanya merupakan sosok bek tengah yang dapat membantu Timnas Indonesia dalam mempertahankan garis pertahanan dan juga membangun serangan dari area bawah. Selain itu, Komang Teguh juga telah membuktikan kepada Coach Sintayong bahwa dirinya memiliki kualitas dan dapat bersaing memperebutkan posisi utama di dalam skuad Garuda. Ilham Rio Fahmi. Setelah nama Bagas Kava dipastikan dicoret dari daftar 23 nama pemain yang resmi akan memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia, maka nama Ilham Rio Fahmi dipastikan akan mengisi kekosongan di lini sayap pertahanan Timnas Indonesia. Rio Fahmi merupakan tipe pemain bertahan yang senang membantu penyerangan dari tim. Di level klub dirinya dapat bergerak sangat bebas di sektor sayap dan membantu memberikan umpan-umpan silang yang cukup akurat ke arah kotak penalti. Hadirnya Rio Fahmi sebagai pemain inti dari skuad Garuda juga menandakan bahwa dirinya telah kembali ke dalam performa terbaik setelah dirinya tampil mengecewakan bersama Coach Sintayong pada ajang SEA Games 2020 yang lalu. Pemain asal Persija Jakarta tersebut diharapkan dapat menjadi sosok pemain pembeda dan memberikan opsi variasi penyerangan bagi skuad Garuda lewat cara bermainnya yang sering keluar dari posisi. Pratama Arhan. Nathan John yang dipastikan tidak akan dilepas oleh timnya dalam pagelaran Piala Asia menjadikan Pratama Arhan sebagai opsi paling utama bagi Coach Sintayong untuk menempatkannya di sayap kiri pertahanan Timnas Indonesia. Pemain asal Suwon FC yang satu ini memang sudah menjadi pemain yang selalu tampil konsisten saat bermain untuk Timnas Indonesia. Pergerakannya yang sangat efektif dengan kerjasama tim yang baik membuatnya dapat menjadi pemain andalan yang selalu dipasang oleh Coach Sintayong pada setiap ajang yang dilakoni oleh Timnas Indonesia. Pratama Arhan sampai saat ini juga menjadi sosok pemain kunci bagi serangan Timnas Indonesia.
khususnya dalam akurasi lemparan jauh yang dia miliki. Skill individu tersebut bahkan menjadi skill andalan dari timnas Indonesia yang mampu menciptakan peluang berbahaya yang menciptakan keunggulan bagi timnas Indonesia di dalam pertandingan. Hadirnya Pratama Arhan akan menjadi modal berharga bagi skuad Garuda untuk dapat mengarungi fase grup di Piala Asia U23 kali ini. Ivar Jenner, pemain muda asal FC Utrecht yang satu ini akan mengemban beban berat setidaknya dalam 3 laga penuh di fase grup Piala Asia U23 Qatar 2024. Posisi yang berperan sebagai gelandang pusat memiliki tugas utama sebagai sosok pemain pengatur tempo jalannya pertandingan. Tentu peran dari sang pemain akan sangat menentukan tingkat kecepatan bola dari kaki ke kaki pemain dan juga peluang-peluang yang nantinya akan tercipta di dalam pertandingan. Ivar akan menjadi sosok yang sangat krusial mengingat dirinya merupakan sosok penyambung antar lini yang tentu membutuhkan tingkat fokus tinggi selama 90 menit jalannya pertandingan. Hilangnya fokus dari sosok Ivar Jenner akan mempengaruhi permainan secara keseluruhan yang akan dipertontonkan para pemain dalam ajang ini. Selain itu, Ivar Jenner juga masuk dalam spesialis bola mati. Akurasi passing dan tendangan yang dia miliki akan menjadi modal utama bagi timnas Indonesia dalam memanfaatkan setiap peluang yang nantinya akan didapatkan. Marcelino Ferdinand. Sama seperti Ajang di semua kelompok umur, nama Marcelino Ferdinand pastinya akan masuk ke dalam daftar pemain yang masuk sebagai 11 pemain utama dari skuad timnas Indonesia. Umurnya yang saat ini paling muda di dalam tim tidak membuat sang pemain menjadi kecil di dalam tim. Bahkan Marcelino Ferdinand terbilang memiliki pengalaman yang sangat tinggi untuk bisa menghadapi ajang internasional seperti Piala Asia. Pada Piala Asia Senior kemarin bahkan Marcelino masuk ke dalam jajaran nama pemain muda paling potensial di dalam kompetisi. Selain itu dirinya juga merupakan tipe pemain yang memiliki fleksibilitas tinggi di dalam lapangan. Marcelino dapat bergerak secara bebas di dalam lapangan dan dapat membantu rekan setimnya untuk bekerja sama membangun serangan melalui sektor tengah lapangan. Pergerakannya yang sangat bebas inilah yang juga membuat Marcelino dapat mencetakkan gol pada laga perdana timnas Indonesia senior di Piala Asia kemarin melawan timnas Irak. Witan Sulaiman, pemain asal Bayangkara FC yang memulai karir pertamanya di benua Eropa sudah dapat dipastikan akan masuk dalam susunan pemain terkuat yang dimiliki timnas Indonesia pada Piala Asia U23 Qatar kali ini. Witan Sulaiman juga telah membuktikan bahwa dirinya layak untuk mendapatkan tempatnya sebagai pemain sayap melalui gol tunggal yang dia sumbangkan untuk kemenangan timnas Indonesia atas timnas Uni Emirat Arab pada laga uji coba kemarin. Pemain muda yang satu ini memang merupakan pemain potensial yang dimiliki oleh timnas Indonesia sejak golongan umur maupun senior. Bersama dengan Egy Maulana Fikri, dirinya sempat menjadi duo yang sangat berpengaruh untuk klub saat keduanya bermain bersama di Liga Slovakia. Meskipun performanya masih belum stabil, namun nampaknya Coach Sintayong tetap menaruh harapan besar kepada sang pemain dengan selalu memasukkannya sejak menit awal pertandingan dimulai. Rafael Struijk, pemain asal ADO Den Haag yang satu ini dipastikan akan kembali memainkan peranannya di dalam lapangan bersama timnas Indonesia. Rafael Struijk sejak kedatangannya pada laga melawan timnas Palestina 1 tahun yang lalu tidak pernah tidak dimasukkan dalam skema permainan dari sang pelatih. Selama laga yang dia lakoni dirinya belum pernah memaksimalkan posisi baru yang dia terima sebagai striker murni. Namun Coach Sintayong memang tidak memintanya untuk dapat mencetakkan gol sebanyak mungkin ke gawang lawan. Tugas utama dari pemain yang satu ini adalah sebagai pemain pemantul bola yang dapat menarik tim lawan untuk bisa memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Namun pada pagelaran ini Rafael Struijk akan memainkan peran murninya sebagai pemain sayap penyerangan. Mengingat pada posisi striker, Coach Sintayong berkemungkinan akan memasang nama Hoki Caraka ataupun Ramadan Sananta sebagai ujung tombak dari skuad Garuda. Ramadan Sananta jarang diturunkan oleh Coach Sintayong dalam ajang resmi FIFA di kelompok senior. Namun sejauh ini Ramadan Sananta masuk dalam jajaran pemain dengan akurasi tendangan tertinggi yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dalam 10 pertandingan yang dia mainkan melalui bangku cadangan, Ramadan Sananta dapat menciptakan 5 gol ke gawang lawan dengan rata-rata gol diciptakan dalam 20 menit pertama sejak dirinya dimainkan. Statistik ini tentu akan sangat layak untuk bisa menjadikannya sebagai pemain utama dalam pagelaran Piala Asia U23 kali ini. Karena seperti yang kita ketahui, Ramadan Sananta jarang diturunkan oleh Coach Sintayong karena staminanya yang tidak cukup untuk dapat bermain dalam waktu penuh. Sehingga pelatih asal Korea Selatan tersebut memutuskan untuk memasukkan ketika pemain lawan telah dalam posisi kelelahan untuk memudahkannya menciptakan keunggulan.
Namun pada ajang ini dirinya harus membuktikan bahwa dirinya memiliki kelayakan untuk dapat menembus skuad utama pada pagelaran ini dan menjadi ujung tombak berbahaya bagi timnas Indonesia. Itulah tadi merupakan prediksi line up terkuat yang dimiliki timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong dalam putaran final Piala Asia U23 Qatar 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.